Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Ainun Salis Utami dengan NPM 202343570021, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Indraprasta PGRI. Saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai penelitian yang telah saya lakukan dan simulasi program akhir yang telah saya buat dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Peserta Praktik Kerja Lapangan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process pada Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Kehutanan. Penelitian ini dilaksanakan pada Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan yang berada di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, dengan rentang waktu penelitian 4 bulan mulai dari tanggal 1 April sampai dengan 31 Juli 2025. Pembuatan program ini dirancang untuk membantu pengambilan keputusan dalam penentuan peserta PKL secara objektif berdasarkan kriteria dan subkriteria yang telah ditentukan. Selanjutnya kita akan lanjut ke simulasi program. Kita akan mulai dari tampilan awal program, yaitu menu login. Tampilan ini berfungsi sebagai pintu gerbang program. Fungsinya sangat penting untuk menjaga kerahasiaan dan memastikan hanya orang yang berhak saja yang bisa mengakses program ini. Jadi sebelum masuk ke fitur-fitur utama, pengguna harus memasukkan nama pengguna dan kata sandi dengan benar. Jika berhasil, baru program akan menampilkan menu utama. Sekarang kita masukkan username dan passwordnya. Kemudian klik masuk. Setelah berhasil login, kita akan masuk ke tampilan menu utama. Menu utama ini menampilkan informasi umum tentang sistem ini, yaitu sistem pendukung keputusan peserta praktik kerja lapangan pada Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Kehutanan, yang menggunakan metode Analytical Hierarchy Process. Kemudian di bagian atas ada menu bar yang memudahkan navigasi. Menu bar ini terdiri dari beberapa menu, yaitu ada menu master data, pembobotan, metode AHP, dan laporan. Menu yang pertama yaitu master data. Di dalam menu ini terdapat 3 submenu, yaitu data PKL, data kriteria, data subkriteria. Submenu data PKL berisi data mahasiswa yang mendaftar untuk mengikuti program PKL. Di sini terdapat ID atau NIM, kemudian nama, universitas, dan nomor HP. Kita coba memasukkan data, misalnya NIM-nya 123, kemudian nama, universitas, dan nomor HP. Kemudian tambahkan data berhasil ditambahkan. Nah, jika ingin mengedit, kita ketik di sini edit. Misalnya kita ketik edit, maka klik simpan kembali. Nah, perubahan data berhasil disimpan dan data akan berubah. Kemudian kita juga bisa menghapus data, yaitu klik data yang ingin dihapus, kemudian
hapus, data berhasil dihapus. Nah, untuk tombol bersih ini berfungsi untuk membersihkan atau menginput kembali. Nah, misalnya kita bersihkan, dia akan hilang. Kemudian untuk submenu selanjutnya yaitu data kriteria. Menu ini digunakan untuk menginput dan melihat kriteria-kriteria yang akan digunakan dalam penilaian. Kriteria terdiri dari ID kriteria dan nama kriteria. Di sini kita bisa menambahkan kriteria. Nah, tambah data. Oke. Nah, jika ingin mengedit, kita coba edit, kemudian simpan. Nah, data akan berubah. Seperti yang sebelumnya dijelaskan, kita bisa menghapus datanya dan membersihkan datanya. Kemudian submenu selanjutnya yaitu data subkriteria. Di sini kita dapat menginput ID subkriteria yang tergenerate secara otomatis, kemudian nama subkriteria dan kriteria induknya. Selanjutnya, menu yang kedua yaitu pembobotan. Di dalamnya terdapat 3 submenu, yaitu bobot data PKL, bobot kriteria, bobot subkriteria. Untuk bobot data PKL, di sini menampilkan pembobotan atau penilaian terhadap perorangan. Nah, untuk menilainya dengan cara klik salah satu orang, kemudian klik pembobotan. Nah, kita bisa menilai orang tersebut sesuai kriterianya, misalnya jurusannya sangat baik atau baik, cukup, kurang, sangat kurang. Nah, kemudian di menu pembobotan ini kita bisa memberikan bobot nilai pada setiap kriteria. Nah, caranya dengan membandingkan kriteria pertama dan kriteria kedua, yang kemudian akan menghasilkan bobot kriteria. Jadi setiap masing-masing kriteria dibandingkan satu sama dengan lainnya. Jika kriteria A dibandingkan dengan kriteria A, seperti ini, kesesuaian jurusan dengan kesesuaian jurusan, maka bobot kriterianya yaitu 1. Dan jika kriterianya berbeda, maka diisi dengan kriteria yang paling utama dibandingkan dengan kriteria yang paling akhir. Kemudian di menu pembobotan juga ada bobot subkriteria. Nah, menu ini berfungsi memberikan bobot, tetapi untuk subkriteria ini kita akan membandingkan subkriteria pertama
dengan subkriteria kedua untuk menghasilkan bobot subkriteria. Cara dan proses membandingkannya itu sama dengan bobot kriteria, jadi penjelasannya juga sama. Kemudian menu selanjutnya yaitu metode AHP. Menu ini menampilkan hasil akhir dari semua perhitungan. Di sini kita bisa melihat data peserta yang sudah diurutkan berdasarkan nilai atau hasil akhir dari kriteria-kriteria yang sudah diinput lengkap dengan ID, nama, dan nilai. Sistem ini juga menyediakan berbagai macam laporan. Nah, di dalam metode AHP terdapat 3 submenu, yaitu proses perhitungan AHP, hasil perhitungan bobot, dan hasil perhitungan AHP. Proses perhitungan bobot ini dilakukan konversi bobot perbandingan ke dalam matriks perhitungan dan normalisasi. Proses ini di-generate langsung oleh sistem, kemudian hasilnya akan ditampilkan di hasil perhitungan AHP. Sebelumnya kita akan membahas hasil perhitungan bobot. Di hasil perhitungan bobot ini menampilkan bobot akhir dari masing-masing alternatif berdasarkan kriteria dan subkriteria. Kemudian di submenu hasil perhitungan AHP ini ditampilkan peringkat atau ranking dari peserta PKL berdasarkan total nilai bobot. Nah, di sini peringkat pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Melalui metode AHP ini, sistem mampu memberikan keputusan yang lebih sistematis dan objektif. Kemudian menu terakhir adalah menu laporan. Sistem ini juga menyediakan berbagai macam laporan yang bisa dicetak. Ada 4 submenu, yaitu laporan data PKL, laporan kriteria, laporan subkriteria, laporan perhitungan AHP. Di laporan data peserta ini menampilkan ID, nama peserta, universitas, dan nomor HP. Kemudian laporan kriteria menampilkan ID kriteria, nama kriteria. Kemudian di submenu laporan subkriteria menampilkan data kriteria, ID subkriteria, dan nama sub. Kemudian di submenu laporan perhitungan AHP di sini menampilkan nomor ID atau NIM, nama peserta, dan nilai dan peringkatnya. Semua laporan ini bisa diunduh dengan format PDF atau format lainnya. Contohnya seperti ini. Nah, kita ketikkan nama filenya, misalnya laporan. Kemudian pilih formatnya PDF atau yang lainnya dan simpan. Maka data akan tersimpan di dalam folder. Demikianlah penjelasan singkat mengenai alur dan fitur-fitur yang ada di dalam program pendukung keputusan ini. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan gambaran yang jelas.
Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.